Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas topik perpajakan mengenai pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini termasuk jenis pajak yang sangat umum aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari, karena berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi, kemudian juga berkaitan dengan aktivitas yang melekat erat kepada suatu badan usaha. Karena salah satu objek yang paling menonjol dari PPh pasal 21 itu adalah pemotongan terhadap penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan sejenisnya. Nah, pajak penghasilan PPh pasal 21. Kita mulai pembahasan kita dengan mengemukakan pengertian atau definisi dari PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, dari definisi ini ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi sebagai karakteristik PPh pasal 21. Yang pertama, pajak ini dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Itu adalah bentuk atau nama dari penghasilan. Kemudian sumbernya adalah penghasilan tersebut bisa berasal dari pekerjaan atau kegiatan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, berkaitan dengan jasa, atau kegiatan tertentu. Dan yang membedakan, katakanlah secara spesifik dengan PPh pasal 26, subjek pajak atau wajib pajak nantinya PPh pasal 21 ini adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, WPOP-DN. PPh pasal 21 ini merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Jadi, kalau kita merujuk kembali kepada sistem pemungutan pajak, maka PPh pasal 21 masuk ke dalam kategori withholding system. Ya, withholding system. Nah, withholding system adalah sistem pemungutan pajak di mana penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri. Kemudian, jumlah pajak yang telah dipotong atau disetorkan oleh pemberi kerja atau pemotong lainnya dapat digunakan oleh WP sebagai kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun. Jadi, sebagaimana kita ketahui, wajib pajak orang pribadi itu punya kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Nanti di pertemuan terakhir kita akan mendiskusikan berbagai jenis SPT bagi wajib pajak orang pribadi sesuai dengan karakteristiknya. Nah, dari pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pemotong lain, wajib pajak dapat menggunakannya sebagai kredit pajak atau pengurang dari pajak terutang yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, bukti potong PPh pasal 21 ini, baik dari pemberi kerja maupun dari pemotong lainnya, menjadi penting artinya bagi wajib pajak sebagai dasar untuk mengkreditkan pajaknya pada saat menyampaikan SPT tahunan nantinya. Dasar hukum yang mengatur PPh pasal 21 tentu saja adalah Undang-Undang tentang PPh, sebagaimana terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 21. Maka disebut dengan pasal 21. Ya. Lalu ada PP 45 tahun 1994, ada PMK 252 tahun 2008,
kemudian ada KMK 643, lalu ada Per Dirjen Pajak nomor 31 /PJ 2009 yang kemudian diubah dengan Per Dirjen Pajak nomor 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis, tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Nah, regulasi ini, khususnya yang per 2 terakhir, itu secara teknis mengatur bagaimana kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan terkait dengan PPh pasal 21 ini. Nah, lalu siapa saja pemotong PPh pasal 21? Yang paling umum adalah pemberi kerja, ya, baik orang pribadi maupun badan, serta cabang, kantor perwakilan atau unit. Lalu ada bendaharawan pemerintah atau pemegang kas pemerintah, juga punya kewajiban sebagai pemotong PPh pasal 21. Berikutnya dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan kalau pada saat ini ya, dan badan-badan lain. Lalu entitas yang memberikan penghasilan karena memberikan jasa, termasuk tenaga ahli. Nah, jadi nanti kita akan diskusikan juga bagaimana PPh pasal 21 untuk tenaga ahli yang bekerja secara personal, sehingga dia masuk kategori wajib pajak orang pribadi. Kemudian penyelenggara kegiatan, karena ada kalanya penghasilan yang diterima oleh orang pribadi itu berkaitan dengan kegiatan tertentu yang dilaksanakan. Maka penyelenggara kegiatan adalah juga pemotong PPh pasal 21. Dikecualikan sebagai pemotong, ada kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kita telah bahas kriterianya di pertemuan sebelumnya. Lalu pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk pekerjaan rumah tangga, dan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tapi kalau dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maka ketika orang yang dipekerjakan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, maka muncul kewajiban untuk memungut atau memotong PPh pasal 21. Lalu berikut, penerima penghasilan. Siapa saja penerima penghasilan yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21? Yang pertama adalah pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, teknis masing-masing pemotongan untuk kedua tipe pegawai ini, yang tetap tidak tetap kita akan nanti diskusikan, bagaimana teknis perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong per bulan biasanya, atau per jangka waktu tertentu, atau per hari, sesuai dengan basis bagaimana mereka menerima penghasilan. Berikutnya adalah penerima uang pesangon, pensiun dan atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli waris. Di bagian akhir slide, mungkin di pertemuan berikutnya kita akan diskusikan, ada PP khusus yang mengatur tentang pemungutan PPh pasal 21 atas tipe penghasilan ini ya, uang pesangon, uang pensiun, dan uang manfaat pensiun ya, termasuk THT dan JHT. Lalu berikutnya adalah bukan pegawai, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, yang antara lain meliputi ada tenaga ahli, seperti akuntan, pengacara, arsitek, dokter, konsultan, notaris, appraisal, ya, penilai aset. Lalu ada aktuaris, aktuaria, nama aktivitasnya ya, profesinya namanya aktuaris. Kemudian ada pemain musik, pembawa acara, dan seterusnya, termasuk olahragawan, penasihat pengajar, pengarang peneliti. Nah, di poin C ini ada banyak sekali ya, jenis-jenis penerima penghasilan yang akan dipotong PPh pasal 21-nya. Nah, ini lanjutannya, ada agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, petugas atau penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, dan seterusnya. Lalu terkait dengan kegiatan, penerima PPh pasal 21, penerima penghasilan yang dipotong PPh 21
berkaitan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan meliputi peserta perlombaan, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan kunjungan kerja, pelatihan, pendidikan magang, dan peserta kegiatan lainnya. Lalu ada kelompok yang tidak termasuk sebagai penerima penghasilan yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka. Nah, tapi ada syarat tertentu yang harus diperhatikan. Dalam hal ini, dia bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya. Dan syarat berikutnya adalah negara yang bersangkutan memberlakukan azas reciprocity, azas timbal balik. Ya. Begitu juga dengan pejabat perwakilan organisasi internasional. Jadi pejabat perwakilan organisasi internasional juga termasuk pihak yang disebut sebagai yang masuk dalam kategori tidak termasuk penerima penghasilan yang atas penghasilannya dipotong PPh pasal 21. Lalu apa saja jenis penghasilan yang dipotong PPh 21? Berarti objek PPh 21 itu apa saja? Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang teratur contohnya gaji, tunjangan, ya, dan termasuk premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Lalu yang tidak teratur misalnya ada bonus, gratifikasi, kemudian jasa produksi, time, dan seterusnya. Kemudian ada penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun, secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Jadi ini juga jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Teknisnya nanti akan kita diskusikan bagaimana berbeda menghitung pajak terutang PPh 21-nya antara poin 1 dengan poin 2 ini. Lalu yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja sekaligus hubungan dengan pensiun. Tadi sudah disinggung, ada penerima uang pesangon, ya, kemudian pensiun dan manfaat pensiun, penerima THT dan JHT. Nah, ini juga merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Ini nanti sifatnya final, ya. Berikutnya, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita nantinya, kriteria atau dalam kondisi apa pemotongan harus dilakukan terhadap pegawai atau pekerja tidak tetap ini. Nah, salah satu indikasi misalnya, sesuai dengan regulasi yang ada sekarang, ketika rata-rata penghasilan per harinya telah melebihi 450.000 per hari, atau kalaupun tidak melebihi rata penghasilan per harinya 450.000, tetapi telah melebihi kumulatif dalam 1 bulan 4.500.000, maka pemotongan PPh pasal 21 harus dilakukan oleh si pemberi pekerjaan. Nah, ini nanti kita akan diskusikan lebih lanjut secara teknis, bagaimana kalau seandainya Andi misalnya seperti itu, bekerja selama 7 hari, lalu upah per harinya 600.000. Dipotong nggak PPh 21? Atau Anto misalnya, bekerja selama 3 hari, lalu dibayar upah 250.000 per hari. Atau upah borongan. Borongan diselesaikan selama 25 hari, lalu dibayar 5 juta rupiah misalnya, oleh satu orang wajib pajak orang pribadi. Apakah dipotong PPh pasal 21? Nah, ada kriterianya, seperti yang barusan saya sebutkan. Berikut ada imbalan kepada bukan pegawai, misalnya honor, ya. Kemudian ada komisi, fee, dan imbalan sejenis sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan. Lalu untuk peserta kegiatan, ada namanya uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Kemudian ada natura. Pada prinsipnya natura bukanlah penghasilan, tetapi
penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura, kenikmatan atau fasilitas ya. Natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau dim profit. Nah, jadi kalau seseorang menerima natura dari 3 kriteria pemberi ini, maka naturanya dianggap sebagai penghasilan. Lalu dipotong PPh pasal 21 tentunya. Lalu ada pembayaran-pembayaran atau penghasilan-penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Contohnya adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa. Lalu tadi penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diberikan oleh WP atau pemerintah. Nah, dia tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 ya. Nah, berbeda dengan penjelasan sebelumnya ketika pemberinya adalah bukan WP ya, lalu yang menganut si dim profit atau yang satu lagi tadi ya, maka dipotong PPh pasal 21. Lalu iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun juga tidak merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Berikutnya zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau amil zakat yang lembaganya dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi agama lain yang diakui di Indonesia ya. Lalu beasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh juga merupakan penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Nah, lalu bagaimana menentukan pajak terutang? Secara sederhana, pajak terutang rumusnya adalah pajak terutang sama dengan tarif dikali DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak ini ada beberapa. Yang pertama adalah PKP, penghasilan kena pajak. Nah, PKP ini berlaku bagi siapa saja. Yang pertama bagi pegawai tetap. Yang kedua bagi penerima pensiun berkala. Yang ketiga bagi pegawai tidak tetap, tetapi penghasilannya dibayarkan secara bulanan. Dan jumlah kumulatifnya dalam 1 bulan telah melebihi 4.500.000. 4.500.000 ini setara dengan PTKP per bulan. Kemudian bukan pegawai, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 di per 16 tadi maksudnya ya, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Jadi ketika penerimaannya berkesinambungan, bulanan misalnya, maka dasar pengenaan pajaknya adalah PKP. Nah, hal berikutnya nanti yang akan kita diskusikan kembali terkait dengan ini adalah bagaimana menentukan PKP untuk pegawai tetap, bagaimana menentukan PKP bagi penerima pensiun berkala, bagaimana menentukan PKP bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan. Itu urutan turunan berikutnya dalam menentukan pajak terutang. Nah, sekarang kita sampai pada tahap penentuan DPP-nya dulu. Nah, jadi ada PKP namanya, yang berlaku bagi pihak-pihak yang ini. Lalu dasar pengenaan pajak yang kedua adalah jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 sehari. Ini diberlakukan bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Nah, lalu ada batasan 4.500.000 di sini. Ada batasan penghasilannya tidak melebihi 4.500.000. Berarti apa? Akan berlaku DPP yang berbeda atau teknik perhitungan yang berbeda ketika jumlah kumulatif dalam 1 tahun telah melebihi 4.500.000. Nah, nanti kita akan mendiskusikan juga lebih detail bagaimana menghitung bagi tipe wajib pajak ini. Lalu, tadi ada pada pasal 3 huruf C di per 16 PJ 2016, ada banyak jenis penerima penghasilan tadi, yang diawali tadi dengan tenaga ahli ya, dan seterusnya. Dasar pengenaan pajaknya adalah
50% dari penghasilan bruto. Misalnya, akuntan yang bekerja secara personal lalu dimintakan jasanya untuk misalnya menyusun laporan keuangan atau membuat sistem informasi akuntansi. Lalu dibayarkan penghasilannya, katakan 10 juta. Maka dasar pengenaan pajaknya bukan 10 juta tersebut, tetapi adalah 50% dari 10 juta. Baru nanti akan dikalikan dengan tarif pajak berlaku dan kemudian akan diperoleh pajak PPh pasal 21 terutang. Lalu dasar pengenaan pajak berikutnya adalah penghasilan bruto. Jadi langsung dari penghasilan bruto dikalikan tarif. Nah, ini berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima sebenarnya dimaksud pada huruf A, B, dan C. Nanti kita akan lihat rinciannya, siapa saja WP atau subjek PPh pasal 21 ini yang dalam menghitung PPh terutangnya langsung saja tarifnya dikalikan dengan penghasilan brutonya. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa DPP itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, bagaimana cara menentukan PKP? Sederhana dulu, sebelum kita urai lebih detail. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, PKP itu sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, tugas kita nanti adalah bagaimana pula mendapatkan penghasilan neto ini. Secara sederhana dapat saya gambarkan, bagi pegawai tetap, penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang yang diperbolehkan oleh ketentuan undang-undang pajak. Misalnya, ilustrasi sederhananya, wajib pajak A dengan status katakan K2, ya, kawin dengan 2 tanggungan, menerima penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan, lalu ada premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, ketiga hal tersebut kemudian kita jumlahkan akan membentuk penghasilan bruto. Lalu penghasilan bruto ini dikurangi dengan pengurang deductibles, ya, yang diperkenankan oleh undang-undang. Dalam hal ini ada 2. Yang pertama namanya biaya jabatan. Biaya jabatan besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto. Sekali lagi saya tegaskan, 5% dari penghasilan bruto, bukan 5% dari gaji pokok. Nah, kemudian pengurang berikutnya adalah iuran pensiun, THT, JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai tersebut. Jadi, kalau ada iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja, pembayaran tersebut tidak boleh sebagai pengurang. Nah, penghasilan bruto, kemudian kita kurangi dengan 2 jenis pengurang tadi, biaya jabatan dan iuran pensiun THT, JHT, dapatlah penghasilan neto per bulan. Nah, penghasilan neto per bulan ini kemudian disetahunkan, dapat penghasilan neto setahun, kita kurangi dengan PTKP. PTKP tentu sesuai dengan status perkawinannya atau status wajib pajaknya, ya. Nah, tadi contohnya K2. Nah, kalau K2, PTKP yang diperbolehkan sebagai pengurang adalah sebesar 67.500.000. Nah, penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP 67.500.000, dapatlah PKP. Dapat PKP, kita kalikan tarif yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, sebagaimana diatur pada pasal 17 Undang-Undang PPh, ya, pada ayat 1. Nah, kalau PKP-nya di bawah 50 juta, maka tarifnya 5%. Kalau di atas 50 juta dan belum melebihi 250 juta, tarifnya adalah 15% dan seterusnya. Nah, penerima pensiun juga begitu. Bagi penerima pensiun berkala, PKP juga diperoleh dari penghasilan neto dikurangi PTKP. Yang membedakan adalah pembentuk penghasilan brutonya tentu tidak ada lagi tunjangan karena sudah pensiun. Dan kemungkinan juga tidak ada premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja karena sudah pensiun. Dengan demikian, pengurangnya juga berbeda. Tidak ada lagi yang namanya biaya jabatan. Jadi, pengurang dari penghasilan bruto untuk penerima pensiun hanyalah biaya pensiun. Sebesar 5% dari penghasilan bruto,
maksimal 200.000 sebulan atau 2.400.000 per tahun. Nah, demikian ya. Lalu bagi pegawai tidak tetap dan menerima penghasilan secara berkala, ya, secara tetap misalnya per bulan, maka PKP-nya dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurangi PTKP. Kenapa penghasilan bruto? Bukan penghasilan neto seperti pada poin 1. Karena bagi pegawai tidak tetap, tidak ada pengurang berupa biaya jabatan dan iuran pensiun, THT, JHT. Maka dari penghasilan, katakan gaji bulanan, dan juga tidak ada tunjangan biasanya, karena dia bukan pegawai tetap. Nah, dari gaji tetap, misalnya gaji pokok, dikurangi dengan tidak ada pengurang ya, gaji pokok sudah sekaligus membentuk penghasilan bruto, langsung dikurangi dengan PTKP. Maka kemudian didapat PKP. PKP kalikan tarif dapat PPh terutang. Per tahun. Kemudian berapa yang dipotong per bulan tinggal dibagi 12. Hal yang sama juga berlaku untuk yang nomor 1. Bagi bukan pegawai, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP yang dihitung secara bulanan. Ini lebih kurang sama ya dengan yang nomor 2. Nah, ini tadi besarnya penghasilan itu sudah saya jelaskan tadi adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji ya. Tadi ada iuran pensiun, THT, JHT ya. Untuk pegawai yang masih aktif bekerja, pegawai tetap, pengurangnya adalah biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Kemudian pengurang bagi penerima pensiun berkala, tadi sudah saya jelaskan, tetap dasar rumusnya adalah 5% dari penghasilan bruto, tetapi batas maksimalnya adalah 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Nah, ini contoh ya perhitungan aplikasi biaya jabatan dalam menentukan penghasilan neto ya. Nah, yang atas ketika penghasilan brutonya 5 juta, biaya jabatan 5%. 5% dari 5.250.000, maka semuanya dapat diakui sebagai biaya jabatan. Hal berbeda untuk kasus contoh nomor 2. Penghasilan brutonya 11 juta, biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, tapi hasilnya 550.000 sebulan. Nah, tidak boleh kita kurangkan dengan 550 ini, karena telah melebihi batas maksimal. Maka pengurangnya hanyalah 500.000. Maka diperoleh penghasilan neto sebulannya 10.500.000. Kemudian ini aplikasi dari biaya pensiun yang tadi maksimal 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Contohnya sama dengan yang biaya jabatan tadi. Ketika melebihi jumlah maksimal, maka yang diperbolehkan, diperkenankan adalah jumlah maksimalnya. Dalam hal ini adalah 200.000 untuk biaya pensiun. Lalu iuran pensiun THT JHT merupakan iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ini slide terakhir, barangkali ya. Untuk menentukan PKP bagi pegawai tetap, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya diperbolehkan dalam yang ada biaya jabatan, iuran pensiun, THT, JHT, kita kurangkan, dapat penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan ini kemudian kita setahunkan. Nah, kemudian ada istilah disetahunkan ya, nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan apa maksudnya setahun atau disetahunkan itu. Lalu dikurangi dengan PTKP setahun, dapat PKP. Nah, PKP ini kalau jumlahnya tidak ribuan bulat ya, maka dilakukan pembulatan ke bawah hingga ribuan penuh. Nah, ini skema untuk penerima pensiun, tadi sudah kita jelaskan. Penghasilan bruto, pengurangnya hanyalah biaya pensiun, tidak ada biaya jabatan, dapat penghasilan neto sebulan, yang sebulan ini kemudian kita setahunkan, lalu dapat penghasilan neto setahun, dikurangi dengan PTKP setahun, dapat PKP. Dapat PKP, tinggal kalikan tarif, maka dapatlah PPh terutang. Kemudian bagi pegawai tidak tetap, pemagang atau calon pegawai, pengurangnya PTKP sama ya, tapi yang dikurangi adalah penghasilan brutonya. Karena tidak ada pengurang yang diperkenankan seperti iuran pensiun,
kemudian dia jabatan. Lalu perlakuan PKP-nya sama untuk tujuan pembulatan ya. Nah, ini mengulang kembali besaran PTKP. Ya, saya kira ini sudah cukup dipahami dengan baik bagaimana PTKP ini diberlakukan ya, bagaimana PTKP ini diberlakukan. Untuk pertemuan bagian 1 dari PPh pasal 21 ini kita cukupkan sekian. Berikutnya kita akan mendiskusikan bagaimana teknik penghitungan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang lain selain pegawai tetap dan penerima pensiun dan pegawai tidak tetap ya, seperti tenaga ahli atau dokter ya. Kemudian penerima penghasilan upah borongan, satuan, harian, dan segala macamnya. Kemudian juga kita akan mendiskusikan bagi pegawai tetap juga sebenarnya bagaimana menghitung PPh pasal 21 ketika mereka dalam beberapa kondisi berikut. Yang pertama, menerima rapel akibat adanya kenaikan gaji yang diberlakukan atau diakui dari akhir tahun tapi baru dibayarkan di tengah tahun berjalan. Kemudian kalau mereka menerima bonus yang pembayarannya bisa 1 kali atau 2 kali saja dalam 1 tahun. Kemudian kalau mereka misalnya pindah kerja atau pindah tugas atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun. Atau juga pegawai tetap yang memperoleh penghasilan atau memperoleh pekerjaan tidak dari awal tahun fiskal. Misalnya Anda baru lulus kuliah pada bulan Juni misalnya di wisuda. Lalu mulai bekerja pada bulan Agustus. Nah, lalu bagaimana penghitungan PPh pasal 21 yang dipotong per bulan? Apakah tadi penghasilan yang neto sebulan tadi itu disetahunkan atau bagaimana? Nah, itu akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Saya kira demikian sebagai pengantar PPh pasal 21 yang tadi mendiskusikan tentang definisi, yang di situ kita bisa identifikasi karakteristik-karakteristik yang ada di PPh pasal 21, kemudian subjek dan objek ya. Objek berkaitan dengan apa saja penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Kemudian subjek berkaitan dengan siapa saja penerima penghasilan yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21. Lalu terakhir kita tadi mendiskusikan dasar pengenaan pajak ya, diantaranya PKP yang telah kita contohkan untuk pegawai tetap, lalu penerima pensiun, dan pegawai tidak tetap. Demikian saja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembahasan lanjutan dari PPh pasal 21 ini yang masih memiliki berbagai macam variasi penghitungannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.